Adil Katalino Bajromin Kasaruga Basengat Kajubata. Teman-teman desa, selamat datang di podcast dengan tema pengentasan kemiskinan ekstrim di desa. Perkenalkan, nama saya Nuki Filipus, PLD di Kecamatan Jelai Hulu. Sebelum kita memulai podcast kita pada hari ini dan melakukan bincang-bincang dan tanya jawab dengan seorang kepala desa, pertama-tama saya akan menyampaikan dulu beberapa hal, yaitu dalam Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022, Kementerian Desa diarahkan untuk melaksanakan 3 hal pokok. Salah satunya yaitu menyediakan dan mengelola data tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Yang kedua, menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai dan program padat karya. Ketiga, membina dan menggerakkan BUMDes desa dan BUMDesma yang mengelola dana bergulir masyarakat miskin ekstrim serta unit usaha berkaitan ketahanan pangan, nabati, dan hewan. Pada beberapa saat yang lalu juga kita mendengar selamatan sewindu Undang-Undang Desa di Kasepuhan Cipta Gelar. Gus Menteri juga menyampaikan 7 tahapan penanganan kemiskinan ekstrim desa, antara lain pemetaan awal data SDGs desa, penyusunan peta warga miskin ekstrim per kabupaten, implementasi penanganan warga miskin ekstrim, monitoring berkelanjutan, dan memastikan kemiskinan ekstrim tidak muncul kembali, dan lain-lainnya. Pada sore hari ini saya telah bersama Kepala Desa Perigi, Bapak Ponsius Karmidi. Selamat datang. Terima kasih telah bisa hadir di podcast dengan tema pengentasan kemiskinan ekstrim di desa. Melalui podcast kita hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan untuk menggali sejauh mana peran dana desa di Desa Perigi mampu membawa masyarakat Desa Perigi terlepas dari kemiskinan ekstrim di desa. Untuk pertama, Pak Kades, silakan disampaikan kira-kira pesan dan kesan pengalamannya seperti apa selama mengelola dana desa yang khususnya untuk bertujuan melepaskan kemiskinan ekstrim di Desa Perigi. Silakan Pak Kades. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, izinkan dulu kami menyampaikan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, di mana Bapak Presiden telah mengarahkan kami dalam penggunaan dana desa ini, yaitu dalam penganggaran BLTDD. Nah, melalui dana desa, memang kehadiran BLTDD ini sangatlah penting bagi desa, khususnya desa kami di Desa Perigi ini, untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Yang kedua, dana desa juga kita gunakan untuk pelaksanaan pembangunan, di mana dalam pelaksanaan pembangunan itu 50% dari keuangannya adalah kita gunakan untuk padat karya tunai di desa. Ya. Kemudian, selain beberapa cara tersebut, kami juga selalu mengawal dan menyampaikan kepada beberapa investor di wilayah desa agar selalu mengutamakan dan merekrutmen khususnya tenaga-tenaga baik secara langsung maupun pekerjaan tidak langsung yang ada di perusahaan. Kemudian kami juga berterima kasih dengan adanya dana desa ini, kami dapat melakukan berbagai hal melalui kegiatan-kegiatan khususnya di bidang pemberdayaan. Oh iya Pak Kades, berarti pemerintah desa beserta tokoh masyarakat membangun komunikasi yang baik dengan para investor, bagaimana masyarakat di Desa Perigi yang masih produktif dapat bekerja, sehingga nanti mereka ketika bekerja di perusahaan, di pihak investor mendapatkan hasil, sehingga mereka dapat membangun perekonomian mereka di dalam keluarga dengan baik. Gitu Pak Kades ya? Iya. Itu yang dimasukkan. Oke, terima kasih Pak Kades.
jawaban yang pemaparan yang bagus. Kepala desa beserta seluruh elemen pemerintah desa tetap menomorsatukan padat karya tunai desa, menjaga proporsi HOK di angka 50%, sehingga dana desa memang berperan menjadi penopang untuk masyarakat keluar dari zona kemiskinan. Terima kasih Pak Kades. Selanjutnya, apa saja inovasi-inovasi yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Perigi khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan ekstrim di desa? Di desa kami telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan inovasi-inovasi baru, terutama melalui BUMDes kami telah membentuk beberapa kegiatan, diantaranya membuat kelompok-kelompok di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Nah, karena di mana BUMDes kami pada saat ini sudah mulai bergerak di bidang agrowisata desa. Ya. Dengan harapan, dengan adanya agrowisata desa ini, adanya kegiatan-kegiatan yang dapat membantu warga kami untuk melakukan berbagai hal kegiatan. Di antaranya seperti menjual kue, makanan, dan lain sebagainya. Nah, dengan kehadirannya BUMDes ini, mereka dapat merekrut beberapa tenaga untuk dapat membantu menunjang perekonomian di desa. Tenaga kerjanya dari warga miskin tadi? Iya, Pak. Oh iya. Terus yang selanjutnya apakah masih ada inovasi yang lain, Pak Kades? Selain itu juga kami melakukan koordinasi bersama dengan para lembaga di desa untuk kita membangun komunikasi yang baik dengan beberapa investor yang ada. Nah, untuk membantu kita di dalam hal-hal kegiatan yang telah kita sepakati, di antaranya adalah pemberdayaan di bidang kepemudaan, seperti kegiatan-kegiatan perkebunan itu tadi. Jadi dengan harapan mereka dapat membantu kita di dalam bidang pendidikannya, kemudian membantu kita di dalam bidang pemasarannya. Nah, yang dapat membantu bekerja sama dengan kita di dalam hal menjualkan hasil-hasil kita ini. Selain mereka menjualkan di unit usaha yang telah kita bangun tadi, nah barang-barang ini dapat juga kita pasarkan ke desa-desa lain maupun ke investor yang ada. Kalau perluasan permukiman pernah enggak terpikir Pak Kades? Dalam hal ini kami telah berupaya dan telah memetakan areal-areal untuk pemukiman. Nah, tujuannya selain kita untuk mempersiapkan perumahan-perumahan baru bagi warga kita yang saat ini berada di pesisiran bantaran sungai. Nah, dengan adanya pembukaan pemukiman baru ini, masyarakat dapat menciptakan usaha kerja baru di tempat pemukiman tersebut. Iya. Jadi Desa Perigi itu salah satu desa yang punya potensi bencana. Dalam hal ini seperti yang sudah beberapa kali dialami, potensi banjir. Kepala desanya sudah membuat akses jalan baru yang gunanya untuk masyarakat memilih tempat tinggal yang baru, tidak di bantaran sungai lagi, sekaligus juga dapat membuka akses-akses usaha baru sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk selanjutnya Pak Kades, silakan sampaikan kira-kira tantangan apa saja yang dialami oleh pemerintah Desa Perigi dalam pengentasan kemiskinan ekstrim di desa. Yang pertama, tantangan bagi kami di desa ini adalah sulitnya pemahaman bagi masyarakat kami dalam hal pendidikan, Pak. Karena pendidikan menurut kami adalah salah satu hal yang paling penting kita dalam mengentaskan angka kemiskinan ini. Ya. Berarti akar dari kemiskinan adalah pendidikan. Jika salah satu orang atau misalnya warga kita atau saudara kita yang pendidikannya rendah, bisa dipastikan bahwa pola pikir tidak akan berkembang ke arah lebih baik. Terima kasih kepada Kepala Desa Perigi yang telah memberikan waktu untuk melakukan podcast bersama tentang pengatasan kemiskinan ekstrim di desa. Sahabat desa, sekian dan terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata.